Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka Belajar. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Syarif, guru pendidikan agama Islam di SD Negeri 171 Lompo Baru, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan aksi nyata pada topik kurikulum merdeka, menyebarkan pemahaman mengapa kurikulum perlu berubah. Bapak Ibu guru hebat, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 1/19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Bapak Ibu guru hebat, dalam 16 tahun terakhir, setidaknya kita telah mengalami 5 kali perubahan kurikulum. Mulai dari kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004, KTSP pada tahun 2006, kurikulum 2013 dan 2013 revisi pada tahun 2013 dan 2017, dan saat ini kurikulum merdeka. Seiring dengan perubahan kurikulum itu, pendidikan juga mengalami perubahan. Seperti sumber belajar yang dahulu hanya bersumber dari penjelasan guru dan buku teks yang didapatkan di sekolah, saat ini sumber belajar lebih beragam. Sumber belajar dapat diperoleh dari internet, buku-buku panduan, orang tua, dan guru. Cita-cita mereka pun telah berubah. Mereka ingin menjadi koki, pro player, konten kreator, serta seniman. Sedangkan kita dahulu jika ditanyakan tentang cita-cita, kita hanya menjawab ingin jadi dokter, polisi, tentara, pilot, dan lain-lain. Begitu pula bentuk pengetahuan. Jika dulu hanya terbatas pada narasi di buku teks, saat ini lebih beragam. Selain dalam bentuk narasi, mereka belajar dari media audio, seperti sineas atau yang populer disebut podcast. Mereka juga belajar dari YouTube dan media audiovisual lain. Kemudian saat ini terdapat pula berbagai macam isu kekinian, seperti perubahan iklim global, transformasi budaya, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta perubahan di bidang industri, menuntut sistem pendidikan menyiapkan kurikulum baru yang membantu murid menghadapi dunia yang penuh tantangan. Bapak Ibu guru hebat, setidaknya ada 3 alasan mengapa kurikulum perlu berubah. Yang pertama, agar relevan dengan perkembangan zaman. Yang kedua, agar dapat memenuhi kebutuhan belajar siswa. Dan yang ketiga adalah menyiapkan generasi masa depan yang visioner. Nah, kemudian bagaimana karakteristik kurikulum yang harus disiapkan? Kurikulum itu harus sesuai pada zamannya. Yang kedua, kurikulum yang diadaptasi sesuai dengan karakteristik murid untuk membantu kompetensi mereka di masa kini dan masa depan. Lalu, mengapa harus kurikulum merdeka? Setidaknya ada 3 alasan mengapa kurikulum merdeka menjadi solusi dari isu kekinian saat ini. Yang pertama, karena kurikulum ini mengusung pembelajaran yang berpihak pada murid. Strukturnya lebih fleksibel, yang dapat diadaptasi sesuai dengan konteks dan perkembangan peserta didik, serta kontennya lebih berfokus pada materi esensial. Bapak Ibu guru hebat, kondisi satuan pendidikan yang beragam membuat banyak hal dalam kurikulum baru ini tidak mudah diimplementasikan ke dalam kelas. Kendala tersebut misalnya letak geografis, perbedaan lingkungan, ekosistem sekolah, serta faktor budaya dan sosiologis membuat kurikulum yang telah dibuat secara nasional perlu diadaptasi di satuan pendidikan. Adaptasi ini kemudian disebut kurikulum operasional satuan pendidikan. Dalam KOSP ini, setiap sekolah mempunyai kewenangan untuk mengatur alur tujuan pembelajaran, modul ajar, media ajar, sampai ke asesmennya. Hal tersebut dilakukan agar pembelajaran murid lebih bermakna. Bapak Ibu guru hebat, mari bersama-sama menyambut kurikulum merdeka untuk masa depan generasi muda bangsa Indonesia yang lebih baik. Demikianlah pemaparan aksi nyata topik kurikulum merdeka dari saya. Terima kasih. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.